Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 mata kuliah epidemiologi sosial kali ini akan membahas telaah artikel yang berjudul penyakit menular atau penyakit yang dimediasi oleh kekebalan dan kesehatan. Kelompok 13 ini beranggotakan 4 orang yang terdiri dari saya, Nurul PNS Gultom dengan NIM N1A119224. Saya dari putar pertama dengan NIM N1A119247. Saya Novia Khairunisa dengan NIM N1A119239. Saya Rizkandayani dengan NIM N1A11948. Baiklah, izinkan kami untuk memaparkan hasil telaah artikel. Penyampaian pertama akan disampaikan oleh Dery. Emosi negatif dapat memengaruhi kerentanan terhadap kejadian penyakit menular melalui fungsi kekebalan tubuh. Adanya tekanan psikologis dan stres memiliki keterkaitan dengan penurunan fungsi kekebalan tubuh, meskipun masih sedikit hasil penelitiannya. Di bawah ini adalah beberapa contoh penelitian. Yang pertama, adanya studi terhadap pria dan wanita yang sehat dan melakukan pemeriksaan tingkat tekanan psikologis terhadap perubahan penanda fungsi kekebalan tubuh selama 1 periode. Studi ini menemukan bahwa tekanan yang lebih tinggi dikaitkan dengan kekebalan sel NK. Selain itu, didapatkan juga hasil bahwa emosi dapat memengaruhi perubahan dalam kekebalan tubuh. Yang kedua, adanya studi tentang hubungan antara emosi atau positif dan negatif dan flu biasa menggunakan pengaturan laboratorium terkontrol. Dalam studi ini, subjek yang sehat terpapar virus flu biasa dikarantina dan dipantau untuk perkembangan klinisnya. Sebelum terjadinya paparan, tingkat emosinya diukur. Setelah dilakukan pengontrolan terhadap perilaku kesehatan, usia, jenis kelamin, dan pendidikan, ditemukan bahwa individu dengan tingkat emosi negatif memiliki peluang lebih tinggi tekanan penyakit klinis dibandingkan individu yang mengekspresikan tingkat emosi yang positif. Yang ketiga, ada juga studi tentang tekanan psikologis yang dikaitkan dengan respons imun terhadap vaksinasi. Baik, sebagian besar penelitian tentang emosi dihubungkan dengan kejadian HIV, AIDS, virus herpes, dan asma. Contohnya yang pertama masalah kesehatan mental pada anak laki-laki terhadap risiko perkembangan asma dengan studi prospektif. Dalam studi ini anak laki-laki usia 8 tahun diikuti hingga dewasa dan ditemukan bahwa adanya peningkatan risiko asma di antara mereka yang melaporkan gejala depresi atau masalah kesehatan mental lainnya di masa kanak-kanak. Yang kedua, masalah perkembangan penyakit yang dimediasi oleh kekebalan dan dilakukan secara konsisten menunjukkan hubungan antara emosi dan terjadinya kambuh memiliki gejala yang tidak dapat dijelaskan secara medis atau disebut juga dengan sindrom fungsional. Faktor emosional mungkin memiliki peran dalam perkembangan sindrom ini. Di sisi lain, adanya penelitian hubungan pengobatan untuk tekanan psikologis dengan peningkatan kejadian sindrom fungsional. Ditemukan bahwa pengobatan yang dilakukan kepada pasien fibromialgia menemukan adanya efek kecil yang konsisten. Pengobatan yang efektif dapat mengurangi intensitas nyeri dan masalah tidur. Yang ketiga, dalam hal ini berarti adanya tantangan kesehatan masyarakat dan masih belum tertangani dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman dalam hubungan timbal balik antara efek gejala dan kesehatan, dan sangat disarankan untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada dengan sebaik-baiknya. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan hasil telaah artikel. Saya akan membacakan kesimpulannya. Dari telaah artikel tadi diketahui bahwa banyak hasil studi, terutama hasil studi tentang hubungan emosi dengan kejadian penyakit menular. Hal ini berarti
Perlu adanya penguatan dan pemahaman yang lebih dalam hubungan timbal balik antara efek, gejala, dan kesehatan, dan akan lebih baik lagi jika pasien mampu memanfaatkan pelayanan kesehatan dengan sebaik-baiknya. Demikianlah hasil paparan kami tentang telaah artikel penyakit menular atau penyakit yang dimediasi oleh kekebalan dan kesehatan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, dan terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.